ini 22,9. Tapi kalau kita pakai EDD paling kecil, min flow time-nya 31, minimasi min. Kalau kita mau cari min lateness, kalau mencari min lateness, baik mana? Min 10,2 mana nih? Agnes. Iya, Bu. Ibu maaf, suaranya nggak terdengar. Nggak ada suaranya semua ya? Suara Ibu putus. Iya, Bu, nggak terdengar, Bu. Agnes, kalau saya nggak dengar, putus nggak? Sekarang udah, Halo? Bu. Ya. Kenapa ya? Iya, Bu. Kenapa? Saya naikin aja maksudnya. Nah, kenapa? Mana yang bagus? Min 10,2 atau min 1,8 min lateness ini? Min 10,2, Bu. Karena semakin negatif itu semakin cepat penyelesaiannya terhadap due date, Bu. Iya, terima kasih, betul. Jadi, kalau kita pakai SPT, maka untuk mencari min lateness itu lebih baik daripada kalau kita pakai EDD, earliest due date. Nah, ini kan kita urutkan earliest due date-nya apa cepat. Ternyata min lateness-nya min 1,8. Kalau kita pakai min lateness-nya dengan SPT, itu lebih baik 10,2. Nah, itu sekarang kita cari yang berikutnya untuk cari maximum lateness. Maksimum lateness terlambat yang paling lama kalau kita pakai SPT ternyata di 32. Nah, ini. Kalau kita pakai EDD diurutkan, maka kita dapat maksimum lateness-nya 4. Berarti lebih mana lebih baik? Pakai yang EDD, Bu. EDD. Jadi kalau kita pertanyaannya meminimasi maksimum lateness, maka kita harus mengurutkan berdasarkan EDD. Tapi kalau kita pertanyaannya minimasi min lateness, maka kita urutkan dengan SPT. Ini SPT ini, semua ini SPT. Ini SPT ini. Kita pakai SPT yang ini. Yang ini kita pakai EDD. Nah, sekarang kalau kita mencari jumlah tardi, di sini jumlah job yang terlambat 1, 2, 3, 4. Nih, saya kok tambahin jumlah job terlambat di sini. Jumlah job terlambat. Misalnya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kan? Jobnya 1, 2, 3, 4 terlambat nih, positif. Yang di sini juga sama, job terlambatnya 1, 2, 3, 4, 5 malah. Kalau kita pakai EDD, job terlambatnya 5. Ya, itu ada 5. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita meminimasi minimum job terlambat? Job terlambatnya minimum ya. Kita pakai namanya Hedgeson kan? Hedgeson-Birney. Kita buat ini tadi. Hedgeson-Birney tadi sudah diurutkan berdasarkan EDD paling kecil. Nah, ini kita urutkan. Tadi di sini kita pakai ini kita urutkan berdasarkan paling kecil dari urut EDD paling kecil ke besar. Kita buat ini. Dari kecil ke besar urutannya ini. 4, 8, 1, 5, 3, 4, 8, 1 dan seterusnya. Ini waktu prosesnya, ini completion time-nya. Sama dengan ini.
ya. Bisa buat samping. Sebetulnya tegak juga bisa. Kemudian due date, ini due date-nya masing-masing. Nah, sekarang kita cari completion time dikurangi due date completion time dikurangi due date. C dikurangi D kan, completion kurangi due date. Dia negatif. Nah, kita berhenti di positif. Berhenti di 2. Berhenti di 2, kita cari yang paling panjang waktu prosesnya. Ternyata di 4. Oke, 4 saya keluarkan. Jadi tinggal 8, 1, 5, 3, 2, 7, 9, 10, 6. Gitu ya. Kemudian kita buatin lagi. Kita ulangi lagi. Ternyata kita kan completion time-nya 4. 4 kurang 2, 3, 19. 4 tambah 6, 10. Kurang 24, 14. 10 tambah 6, 16. 10 tambah 2, 18. Dan seterusnya. Negatif semua. Berarti sudah nggak ada yang terlambat. Berarti selesai. Kemudian kita kembalikan ini ke paling belakang. Kita taruh semuanya, taruh paling belakang. Kita lihat. Nah, ternyata semua tidak terlambat. Job terlambatnya hanya 1. Meskipun dia terlambatnya 29 ya, namanya maksimum latency-nya 29. Tapi job terlambat, pertanyaannya tadi minimasi job terlambat, maka kita pakai headson, berarti jobnya cuma 1. Kalau dia maksimum lateness, nggak bisa jawab, karena nggak bisa yang paling baik, karena di sini lateness-nya paling lambat, paling lama adalah 4. Tapi kalau kita pakai headson, paling lambat adalah 29. Ada pertanyaan? Ibu, maaf Bu, mau tanya. Kan kalau untuk yang metode yang ini, itu berhenti sampai di job terlambat pertama, terus baru di waktu prosesnya dilihat yang paling lama kan, Bu, Ya. dari yang job terlambatnya sampai ke belakangnya. Nah, kalau misalnya waktu prosesnya yang Ya. lamanya, yang paling lamanya ada 2 yang sama, terus yang dibuang Pilih salah satu tapi paling depan aja yang dipilih. Sama sebetulnya salah satu tapi bisa, tapi pilih paling duluan aja, paling duluan ketemu. Halo? Bilang lagi ya? Tadi ini itu sinyalnya lagi keluar masuk. Halo? Iya Bu, apa Bu, maaf Bu. Jadi kita kan tadi Jadi yang mana Bu yang dibuang? Kalau kita sama, kita paling duluan ketemu, misalnya urutannya 8, 1, 5, 3. 5, 3 sama ini, saya pilih 5 yang keluar duluan. Ya Nadira ya. Jadi Iya, kalau Bu. kita sama gitu, besarnya sama, misalnya ini 22, 6 nih sama nih. Terlambatnya tapi di 6 kan, terlambatnya di sini di 5. Nah, saya pakai yang satu aja, satu saya keluarkan. Nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Iya Bu, Yang makasih Bu. depan dulu. Yang satu digunakan yaitu Bu, karena dia job terkecil atau gimana ya Bu? Yang mana? Yang pertanyaan Nadira tadi bilang yang satu dikeluarkan, karena dia job terkecil atau? Karena dia ketemu duluan. Kan yang ini 6 kebetulan sama waktu prosesnya. Tapi dia terlambatnya di 6. Kita nggak tahu nih angkanya berapa. Di 6 nih positif. Sekarang kalau saya lihat ke depan, ada 2 yang sama. Saya pilih mana? Saya pilih yang pertama saja ketemu dulu yang saya keluarin. Bukan yang terkecil, bukan. Ini kan nomor job 15. Tapi pilih yang paling depan dulu ketemu, paling ke belakang. Halo? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi, Alif? Ada lagi, Alif? Belum ada Bu, soalnya baru tadi aja yang. Ya. Kalau nggak ada lagi, kita ke topik yang baru lagi ya. Saya pindah ke Flowshop ya. Paralel sudah jelas ya. Ini paralel yang ini untuk single machine, yang tadi paralel untuk Hergeson untuk paralel mesin. Ini single. Ya. Yang tadi kan paralel, ini sekarang single. Ini mesinnya satu semua. Kalau nggak ada, saya ke ini. Penjadwalan job dengan mesin seri. Karena kita nggak punya board, jadi kalau nggak jelas, nggak punya papan tulis, jadi kalau nggak jelas langsung tanya.
Bu, kalau bikin YouTube susah lah, lama lagi. Nggak apa-apa, nanti tanya aja. Ibu akan jawab satu-satu. Nah, tujuan ini kalau kita belajar flowshop, kita tahu bagaimana konsep flowshop. Terus bagaimana menyelesaikan masalah penjadwalan flowshop. Tekniknya ada juga, performansinya ada. Bagaimana teknik menjalankan flowshop, menyelesaikan masalah flowshop. Performansi penjadwalan flowshop seperti apa? Nah, itu kita, apa sih flowshop? Flowshop itu seperti ini. Nah, ini flowshop. Dia jalan ke mesin 1, jalan ke mesin 2. Kita nggak lihat single machine atau paralel ya. Ini sudah semua, ini kalau kita berhenti di sini ya single machine, tapi kalau banyak menjadi flowshop. Mesin 2 ke mesin 3, urutan dia. Baru selesai. Jadi satu produk selesai dikerjakan setelah melalui 4 proses. Misalnya proses 1 di cutting dulu, dipotong. Di proses 2 di bore, drilling. Di proses 3 di furnish, dirapikan. Proses 4 di assembly, baru keluar selesai. Nah, ini 4 proses, berarti satu aliran, flowshop namanya. Nggak bolak-balik, nggak boleh bolak-balik, jadi terus bablas flowshop. Kriteria flowshop cuma satu, adalah meminimasi make spend. Jadi kriterianya flowshop adalah minimasi make spend. Tadi make spend itu semua job selesai paling pendek, mana ya? Beda dengan completion, ingat ya, kan udah tahu bedanya. Kalau completion satu job, satu mesin. Ini tapi seluruh mesin sepanjang itu kita sebut dengan make spend. Biarpun pengertian ini kadang-kadang orang sebut dengan completion time. Kemudian kita pelajari yang pertama adalah algoritmanya Johnson. Tahun 56. Nah, algoritma Johnson ini serinya cuma 2. Jadi teknik metode dia hanya bisa digunakan di 1-2. Ini algoritma Johnson. Hanya bisa 2 mesin. Kalau mesinnya 3, algoritma Johnson nggak bisa dipakai. Itu tadi di kendalanya, terbatas algoritmanya. Nggak bisa dipakai. Algoritma itu tahapan penyelesaiannya, langkah-langkahnya. Kalau 1-2 kita bisa pakai Johnson, tapi kalau 3 nggak bisa. Apalagi 4. Makanya tahun 56 Johnson baru menemukan ini, kemudian ya kita orang-orang pada belajar bagaimana ya kalau 3-4. Ketemulah dengan metode yang kedua, ini adalah Campbell-Dudek-Smith. Kalau mesinnya lebih besar daripada 2. Jadi kalau mesinnya lebih besar dari 2, kita pakai algoritma Campbell-Dudek-Smith. Mau mesin sampai berapa aja bisa pakai algoritma ini. Ini algoritmanya tahun 70. Jadi setelah 14 tahun kemudian baru ditemukan lagi algoritma untuk lebih dari 2 mesin. Asumsinya untuk flowshop, semua job mesinnya sama. Jadi urutan proses semua job harus sama. Jadi mesin 1, 2, 3, 4 itu sama di persoalan kita. Biarpun nanti kalau bisa juga dikatakan flowshop, dia cuma lewat mesin 1, 2, terus ke 4. Itu flowshop juga. Tapi di pelajaran kita ini, di kuliah ini kita anggap 4 mesin semua dilalui. Panjang make span ditentukan dengan membuat gancar. Kita bisa lihat make span, bisa juga dengan tabel, tapi kadang-kadang kalau tabel dan idle kita buat yang gancar. Terus kemudian asumsinya setiap job hanya diproses di satu mesin pada saat yang sama. Jadi kalau satu job itu diproses di satu mesin. Nggak bisa diproses di mesin lain pada saat yang sama. Misalnya job 1 di mesin 1 di mesin 2 nggak bisa. Job 1 adanya di mesin 1. Ya sudah di mesin 1 saja, di mesin 2 atau di mesin 3. Jadi job 1 hanya bisa di satu mesin pada saat yang sama. Maksudnya. Ya. Dan kedua, mesin hanya memproses sebuah job pada saat yang sama. Jadi pada saat yang sama mesin 1 hanya bisa memproses job 1 saja.
satu job atau job 4 saja atau job 8 saja. Jadi satu mesin pada satu waktu, satu saat hanya bisa satu mesin. Kalau sudah selesai baru bisa masuk job yang lain. Jadi nggak bisa dia pada saat yang sama ngerjakan 2 job. Itu asumsinya. Jelas ya? Itu konsep penjadwalan flowchart. Jelas nggak? Halo? Iya, jelas, Bu. Nah, tanya Ibu, nanti Ibu ngomong sama ini. Nah, kalau dia ada yang balik, misalnya, saya belum selesai job saya, ada proses lagi harus diproses, di drill ulang misalnya, ada drill tambahan setelah dibersihkan, ada ini misalnya setelah dibersihkan baru prosesnya ada lagi. Jadi kalau sebelum dibersihkan nggak bisa dibuat proses itu, harus balik lagi kedua katanya. Nah, ini yang kita sebut dengan job shop. Ada proses yang balik. Jadi proses itu udah dari 2 ke 3 atau proses itu dari 1 ke 3 ke 2 ini balik-balik. Nah, itu job shop. Ini minggu depan kita belajar ini. Sekarang baru flow shop. Jadi kita nggak pelajari ini hari ini. Kita flow shop. Nah, kita masuk ke dalam tadi si Johnson Rule. Aturan Johnson. Aturan Johnson. Ini misalkan ada 5 job. Ini job. Ini mau urut nih. Saya nggak tahu nih mau dimasukin ke mana dulu biar make span-nya minimum. Ada mesin 1, dari mesin 1 dia harus ke mesin 2, baru selesai. 2 tahap dia. Ada 2 mesin, tapi seri. Terus diketahui bahwa job 1 di mesin 1 waktunya 3. Job 1 di mesin 2 waktunya 6. Jadi selesai 9 kan? Ini 3 tambah 6, 9. Selesai. Kalau job 2, 5 tambah 2, 7. Job 3, 1, 2, 3. Job 4, 6, 6 baru selesai. Job 5, 7, dan 5. Tapi sekarang saya mau make span, artinya di jumlah semua job itu kan selesainya kapan. Nah, itu kita pakai make span, kita urutkan. Gimana ngurutinnya? Kita pakai Johnson. Johnson. Langkah pertama, tentukan waktu proses yang terpendek di antara seluruh job dalam daftar job yang kita lihat tadi. Nih. Ini cari waktu yang paling pendek di mana coba? Job 1. Nah, waktu paling pendek ini job 3 namanya. Job 3 waktunya cuma 1. Di proses 1. Di mesin 1, job 3, waktunya 1. Nah, karena job ini di 1, maka saya urutkan duluan dia. Urutkan duluan, kata Johnson Rule nih. Oke, saya urutin dulu. Bila waktu proses terpendek berada di mesin 1, maka jadwalkan job dengan waktu terpendek pada posisi paling kanan, jadi paling depan. Kalau dia di mesin 1, tadi kita mesinnya berapa nih? Ini mesin 1 nih, yang atas mesin 1, yang bawah mesin 2 nih, 2 nih, 1, 2. Kalau kita taruh ketemu paling pendek di mesin 1, maka kita taruh paling depan, paling kiri kan, paling depan. Jadi sebelah sini. Kalau ya, maka jadwalkan job dengan waktu terpendek paling kiri pada urutan yang memungkinkan. Kemudian kita ke step 3. Kalau waktu terpendek berada di mesin 2, jadi maksudnya mesin paling 2 ini terpendek di sini, maka kita taruh paling belakang, sebelah kanan. Paling belakang. Jadi kalau 1 paling depan, kalau dia yang kedua terpendek paling belakang. Kalau terdapat beberapa nilai waktu proses terpendek, pilih sembarang. Kalau ada yang sama tadi pertanyaannya, Bu, kalau sama gimana? Pilih sembarang. Sama, kalau di mesin 1 taruh paling kiri, sebelah kiri, kalau di mesin 2 taruh yang di sebelah kanan, dari belakang, dari depan. Nah. Terus kemudian keluarkan job yang sudah dijadwalkan dari daftar job. Bila masih ada job yang belum dijadwalkan, kembali ke step 1. Step 1 lagi, ulangi lagi. Kalau belum semua job.
Jelas ya? Kalau sudah semua, jadwalnya kita stop. Jelas? Bentar, Bu. Nah, kalau jelas saya masuk ke sini. Nah, ini saya punya 5 job, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya taruh garis ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada mesin 1, ini mesin 2. Jadi kalau dia paling pendek di mesin 1, saya taruh sebelah depan. Kalau dia di mesin 2, saya taruh di belakang. Sekarang kita lihat tadi, katanya siapa tadi? Alif. Alif ya? Bilang tadi job 3 paling kecil. Di mesin 1. Benar. Dia taruh di mana, Alif? Ya, di depan, Bu, Clayton Johnson. Saya taruh di depan. 1, saya taruh di depan. Dan di sini job 3. Paling depan. Berarti sekarang job ini bisa saya buang. Karena pasti ikut kan? Tadi urutannya pasti kalau udah masuk 1 pasti kedua. Jadi yang kedua pasti di mesin 2 ikut dengan 1. Jadi hilang job itu sudah diurutkan nomor 1 di depan. Jadi yang 2 hilang. Nah sekarang yang kedua paling pendek siapa? 1. Paling pendek siapa? Ayo. Job 2. Job 2, Bu. Nah, job 2 ada di sini. Berarti dia di depan apa di belakang? Belakang. Belakang. Mesin 2 dia. Karena mesin 2 jadi paling belakang. Paling kanan. Saya masukin dia ke kanan. Dibuang-buang. Nah, sendiri kalau saya udah jadwalkan, sudah nggak ada lagi job itu keluar dari jadwal. Dari toilet masuk-masuknya. Sekarang yang lagi berikutnya. Job 1, Bu. Job 1. Job 1 di mesin 1. Berarti taruh di sebelah Depan. Ya. Jadi saya taruh di depan job 1. Ini hilang jobnya ya. Harus taruh. Dia hilang dari jadwal. Sekarang yang berikutnya job mana yang paling paling kecil? 5. Dia taruh di sebelah, ya belakang. Di sini belakang. Ya sisanya sampai keluar akhirnya. Ya ini tempatnya cuma 1 ya, tinggal dia doang. Nah sekarang urutannya jadi 3, 1, 4, 5, 5. Ini algoritma kosong. Ibu mau tanya. Boleh. Ngeliatnya tuh emang dari mesin 1 terus gantian mesin 2 terus mesin 1 lagi atau emang dari yang paling pendek aja. Jadi kayak pas banget kan yang job 3 di mesin 1 waktunya 1. Terus ke mesin 2 karena waktunya terpendek atau emang harus mesin 1 mesin 2? Enggak. Waktu terpendek aja di mana aja. Jadi kalau dia kebetulan di mesin paling pendek dia masuk sini. Kalau di mesin yang paling pendek di mesin 2 ya masuk ke belakang. Kalau misalnya dia udah paling pendek di mesin 1 terus harus pendek selanjutnya di mesin 1 lagi jadi nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oh. Tapi ditaruh di belakang ya Bu ya? Enggak di depan. Kalau mesin 1 dari depan. Kalau mesin 2 dari belakang. Ya, jadi mesin 1 dari depan masuknya. Kalau mesin 2 dari belakang masuknya. Iya Bu. Makasih Bu. Nah, sekarang kita buat gancar. Saya belum tahu Max-nya kan. Moto Max-nya harus buat gancar. Ya. Ini mesin 1, ini mesin 2. Masuklah mesin 1. Job 3. Waktunya 1 menit. 1 detik, 1 menit. Setelah. Ya, ini job 3. Ini job 3. 1. Setelah selesai baru bisa masuk ke mesin 2 kan dia. Nah, 2 waktunya. Jadi dia nggak bisa mulai di sini, dia idle mesinnya nganggur. Karena job itu masih dikerjakan mesin 1. Ingat, satu job nggak mungkin dikerjakan di 2 mesin yang pada saat yang sama. Jadi nggak bisa dia bikin di 2. Jadi harus nunggu selesai baru masuk mesin. Ini idle. Banyak salah mahasiswa bikin ditumpuk-tumpuk aja, nggak mungkin.
satu job dua mesin. Jadi harus dulu selesai di satu, baru dilanjutkan dua. Jadi dia job. Setelah tiga ada masuk job satu. Urutannya kan job satu ada 3. Satu, dua, tiga, satu. Jadi 3 ditambah 1, 4 nih 4. Job 1 baru bisa lanjut 2 setelah selesai. Mulainya di sini. Ini idle yang abu-abu. Jadi nggak bisa kamu geser kita geser sini nanti nggak bisa karena belum selesai satu dia harus ingat ini. Jadi dia persis selesai baru naik ke sini. Ini job 1. Sekarang job 4. Job 4 waktunya 6. Berarti ini mesin 6. Tadi dia di sini 3 sama 4 nanti dia jadi 10. Pas sama. Karena di sini tadi 4 di sini 4 satunya dari 5. Kemudian kita masuk lagi job 5. Job 5 di mesin 1. 7. Ya, selesai dulu nih. Job 4 selesai dulu. 7 ini job 5. Setelah selesai di mesin 1, 7 juga ada mesin 2. Nanti ada lagi. 5. Jadi bersama-sama mesin 2 selesai. Setelah job 5 masuk job 2. Ini bisa teruskan dia sudah selesai. Sekarang kita tanya berapa max span-nya? 24 tadi di sini kan dia 2, 4, 10, 16, kemudian 22, kembali lagi. Satu idle-nya 1. 25 tambah 22 tambah 24. Jadi max span-nya 24. Ada pertanyaan. Johnson tuh. Coba dibagi lagi ada yang bilang enggak? Ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berikutnya bagaimana Bu kalau ini mesinnya lebih dari 2? Ini cuma 2 mesin ini. Nah, kita pakai algoritma namanya. Nah, tadi ini kalau saya gambar seperti ini. Tadi masuk di mesin 1 ini dikerjakan. Di job 1. Di mesin 1. Kemudian masuk job 3. Selesai nih ya. Selesai 4. Masuk job 6. Masuk job 7. Masuk job 5. Selesai di 22. Nah, tapi sekarang yang ini kan nunggu. Ini nggak bisa masuk. Jadi masuk mesinnya di sini. Ini ada dia udah selesai, di sini belum masuk. Ini kalau gambar seperti ini. Maka selesai di 24. Kalau kita gambar tadi abu-abu. Tapi kalau kita melihat per jobnya ini C1 saja, C4, J5 di 2, ini waktunya 5 nih. Ini C2 waktunya 2, 22 tambah 2. Nah ini. Dia harus sama 17 karena di sini masih dipakai. Ya, saya tanya sesuai dengan ini ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya lebih dari 2 ini kan ada 2. Agak sedikit kompleks kalau lebih dari 2. Kita punya notasi. Notasi, ingat nih, notasi I menyatakan job. Jadi kalau I sama dengan 1 sampai 6 berarti jobnya ada 6.
M menyatakan jumlah mesin. Jumlah mesin. Jadi kalau mesinnya ada 4, maka M sama dengan 4. Kalau mesinnya ada 3, makanya M sama dengan 3. Jadi jumlah mesin. Bukan seperti tadi, menyatakan job. Kalau I menyatakan job, jadi job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, sampai job 6. Tapi kalau M, jumlah mesin. Nah, kalau K menyatakan alternatif solusi. Saya punya banyak solusi, mana yang terbaik yang dipilih. Solusinya ada berapa macam, tergantung jumlah mesinnya. Kalau jumlah mesinnya 4, maka solusinya 4 minus 1, 3. Kalau mesinnya 3, maka solusinya 2, karena 3 minus 1. Gitu ya. Ada pertanyaan? Notasi. Nah, ini sekarang algoritmanya. Tadi kita lihat ini. K sama dengan 1. Pertama-tama kita buat. Berarti mesinnya kan harus ada 2. Johnson rule itu tadi. Kalau M 2, maka pilihannya cuma 1. Kita pakai Johnson ya. Berarti K-nya 2. Kalau M-nya 3, berarti lebih dari 2, maka kita pakai CDS, Campbell Dudex Smith. Kita lihat ini. Tadi ini kan job. Job 1 di mesin 1 adalah waktu proses job 1 pada alternatif 1. Ini alternatif. Saya punya banyak solusi. Kalau mesinnya 3, 2, banyak solusi. Jadi ada 2. Sekarang ini proses 1. Ini proses 2. Berarti TM min K plus 1. Ini set K1. Kemudian masing-masing digunakan Johnson rule. Ini sumbernya saya ambil dari buku ini. Dari jurnalnya si Campbell Dudex Smith tahun 70. Terus hitung Maxpan-nya. Catat jadwal Maxpan-nya. Step 4, jika K sama dengan M-1, pilih jadwal dengan Maxpan terpendek sebagai jadwal yang digunakan. Lalu stop. Jika K lebih kecil daripada M-1, maka K sama dengan K plus 1. Kembali ke step 1. Mungkin kalau kita lihat algoritmanya bingung ya. Kita lihat contohnya aja. Ini sekarang kita punya mesin. Misalnya mesinnya ada 3 sekarang. Kita nggak bisa pakai Johnson rule nih, karena mesinnya 3. Supaya kita bisa menyelesaikan ini, kita buat dia jadi Johnson rule. Ya, kalau kita mau buat dia jadi Johnson rule, maka pakai peraturan ini, algoritma ini kita pakai. Kita pakai kan TIK TI2 1. Berarti misalnya sekarang dia punya 3 mesin. Nih. Suara Ibu kedengeran enggak ya? Dengeran, Bu. Dengeran. Tadi connection unstable, jadi saya stop dulu. Mesin 1, job 1 di mesin 1 waktunya 4. Di mesin 2 waktunya 3, di mesin 3 waktunya 5. Seri jalan terus dia, nggak boleh bolak-balik, flow shop. Job 2 di mesin 1 waktunya 3, di mesin 2 waktunya 3, di mesin 3 waktunya 4, dan seterusnya. Masing-masing punya waktu berbeda-beda. Dari job 1 sampai job 6. Ada 6 job. Jadi sekarang kita mau buat yang ini, soal ini. I menyatakan job. Jobnya ada berapa? 5. 6. 6, Bu. 6. Ya, kelihatan. 6. Jumlah mesinnya ada berapa? 3. Jadi K-nya ada berapa? K-nya ada 2. Kita buat 2. Jadi kita buat 2 Johnson rule. Kita buat 2 Johnson rule. Gimana caranya? Misalnya, sekarang kita pakai K1 dulu. Tadi kan K-nya 2. Sekarang kita pakai K1. Ini K1 dulu. Set K sama dengan 1. Kita pakai K1. Kan M-nya tambah 3. Jumlah mesin 3. Oke. Sekarang saya mau pakai bilang I6. Contohnya ini aja. I6. Rumus tadi yang algoritma tahap step 1.
I6, maka TI1 I6,1 sama dengan 1. Betul nggak? I6 di mesin 1 sama dengan 1. Betul nggak? Ini 6, job 6, T di mesin 1, jadi ini 6,1 adalah 1, betul nggak? Iya, betul, Bu. Ya, Betul, Bu. Job 6 di TI M min K plus 1 sama dengan 3, betul nggak? Jadi I-nya job 6, M-nya tadi 3, ya kan? 3, K-nya masih 1, dikurang 1, 2, ditambah 1, 3. Jadi job 6 di mesin 3. Betul, Bu. Sekarang kita buat. Sekarang kalau kita kan ada 2 pilihan tadi, kita punya mesin 2, jadi punya K-nya 2, M 1, jadi K-nya ada 2. Sekarang K2. Kalau kita pakai I6 lagi, I6 untuk K2, berarti I1 adalah, kan sigma nih tadi ya, sigma nih, rumusnya nih sigma. Nah ini sigma, karena kalau pakai board Ibu jadi ingat. Kalau enggak, ini ada sigma. Jadi K1 plus K2 kan, karena K-nya sekarang kita 2. Jadi kita balik lagi ke sini. Nah, ini berarti job 6 di mesin 1, tapi kasih bintang karena dia sudah apa namanya, sudah bukan K1 lagi, K2. Jadi berarti ini punyanya K1 tadi, ini K1 ini yang ini. M6-nya ini M-1 ya. Karena apa? Karena K-nya 2 tadi. Rumusnya adalah M mesinnya 3 dikurangi 2, 1 ditambah 1. Jadi 2 kan? M-nya 3 dikurang 1, K-nya kan dikurang 2 nih, K-nya 2. Jadi 1 kan? Tuh, harusnya di koma lagi nih. Kemudian ditambah 1, jadi 2. Jadi M3 minus 1, 2. Jadi T1, TM 2. Jadi kita punya I6 untuk T1 adalah 1 ditambah 8. Jadi kan gitu. Jadi 6 di mesin 1, 8 di mesin 2. 9. Sekarang kalau kita mau mengisi untuk yang ini, yang T2-nya, T I M min K plus 1. Nah ini 3, tadi yang K-nya 1 kan 3 nih, 6, 3, 3. Sekarang M-nya 3, K-nya 2, 1 ditambah 1, jadi 2. Jadi 3 ditambah 8, 11. Ngerti nggak sampai sini? Jadi saya punya 2 tabel. Dua nilai sekarang untuk K1. Tadi kita dapat ini. Ya, kita kan pertama kosong dulu nih. Nih, kita buat ini. Ini K1, ini K2. Kita tadi buat K1 di sini sudah 1. 1 sama 3 ya. 1 sama 3. Sekarang kalau kita buat untuk job 5 sama. Job 5 sama. Apa yang dilakukan? Job 5. I5 maka 5,1. Job 5 di sini. Sama dengan 6. Kalau isinya kolom 2-nya, untuk Johnson dulu kolom 2-nya di K1, maka isinya ada ini. Job 6. Job 5. Tadi kita job 5. Job 5. M-nya 3 dikurangi 1 ditambah 1. Jadi 5,37. Nah, itu di sini. 5,7. Nih. Ini 6,67. Job 5, 67. Tutupan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. 67. Job 4, 5, 2. Job 3, 2, 6. Job 2, 3, 4. Job 1,
45. Itu K1, nilai K1. Sekarang kalau kita mau ngitung nilai K2, nilai ini. Kan tadi kita punya 3 mesin berarti punya K2. Berarti kita punya 2 tabel algoritma Johnson. Yang kedua kita bikin K2. Nah, K2 tadi itu adalah 6. Ini kita dapatkan 1 tambah 8, 9. Untuk duanya, kolom mesin duanya, 3 tambah 8, 11. Sama. 5, 6 tambah 4, 10. 7 tambah 4, 11. 5 tambah 3, 8. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 1, 3 untuk job 3. Untuk mesin duanya 6 tambah 1, 7. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 3, 7. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 3, 8. Kita punya 2K, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal buat urutannya. Sampai sini jelas nggak? Ya. Nanya boleh tanya aja. Boleh. Nih. Yang ini. Bukan. Ya. Ini untuk ini. K1 ini untuk kolom yang ini. Untuk kita ngisi kolom ini. Aduh, mana itu? Nah, ini. K1 kita untuk memilih alternatif solusi 1 ini. K1 untuk ngisi kolom ini. Ya. Tuh. Iya. K-nya berubah. Betul. Rumusnya sama, K-nya berubah. Rumusnya sama, K-nya berubah. Benar, pintar. Sibuk. Ya, ini kan ini rumusnya sama ini. Kan rumusnya sama kalau kita balik ke sini rumusnya dia tuh. Nah, ini sama kan rumusnya. K1. Kalau K-nya 3 ya, K-nya 3 sigma berarti dijumlahin. 1 tambah 1 tambah lagi. Kalau ini berubah K-nya, ya yang mempengaruhi K-nya. Lainnya sama-sama, tergantung K. Jadi kalau K-nya sama dengan 1 ya cuma 1 kali. Tapi kalau K-nya 2 berarti sigma yang 1 punya 1 ditambah lagi yang kedua. Kalau 3 ya sampai 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Kita berarti harus buat Johnson Rule. Kita buat ini. 4, 5, 3, 4, 2, 6, 5, 2. Ini kita ambil nih. Yang tadi kita ambil, pilih, kita buat di sini. 4, 5, 3, 4, 2, 6, 5, 2, 1, 6, 7. Ini angka yang kita buat tadi, digabung-gabung untuk K1. Ini masih untuk K1. Ya, ini kita buat. Nah, sekarang mana yang paling kecil? Halo? Job 6, Bu. Job Job 6. 6. Di depan, di belakang? Depan. Job 6. Terus kedua mana? Job 3. Job 3. Job 3, job 4, Bu, sama. Oh, boleh. Job 3, job 4 boleh. Satunya di depan, satunya di belakang kan? Job 4 di belakang, Ya. tapi job 3 di depan. Di depan. Iya, Bu. Terus apa lagi? Job 2, Bu. Belakang. Di depan. Job Depan. 2. Kemudian Job 1, Bu, di belakang. Di depan. depan, Kan ini Bu. paling pendek. Ya, Oh, ini paling pendek. Kemudian Job 5, terakhir. Bu. Nah, sudah punya kita. Jadi kalau di K1 saya urutan jobnya job 6, job 3, job 2, job 1, job 5, job 4. Sekarang untuk K2. Ini taruh ya. Nah, job 1 dulu aja selesaikan. Jadi kita punya urutan duluan job 6, 3, 2, 1, 5, 4. Tapi ingat, pada saat kita membuat job Gantt ini yang dibuat adalah pakai data yang lama, pakai data yang dulu, yang asli. Ini kan data dipakai cuma buat mengurutkan. Begitu kita mau buat Gantt-nya, waktunya maka kita kembali ke sini. Nih, waktu dia aslinya. 4, ke mesin 2, 3, misalnya 4. Tadi yang duluan masuk mana sih? Job mana sih? Job 6. Misalnya job 6.
Job 6 ini 183 ya. Jadi kita buat di sini 1 ini job 6 masuk di mesin 1 waktunya 1. Job 6 masuk di mesin 2 waktunya 8. Job 6 masuk di mesin 3 waktunya 3. Jadi urutannya ambil ini, tapi angkanya mengambil di soalnya yang asli, yang semula, yang sebelum menjadi K. Jadi kita pakai ini cuman untuk menentukan urutan. Begitu kita mau mencari max span, maka kita gunakan waktu dia yang 3 hari. Karena nggak mungkin kita cuma punya waktu 2 kan, Izzy. Makanya kita harus kembali ke soal semula. Jadi di mana 3, 8, 1. Urutan kedua 3. Nah, urutan kedua waktunya berapa itu? 216. Ini job 3 ya. 216. Kita balik ke 216. Ini 2. Job 3, 2. 1, 6. Jelas ya? Ini K1. Nah, setelah K1 dibuat, urutannya berdasarkan alternatif 1, max span-nya 36. Buatnya seperti tadi waktu kita di single machine, buat gancap. Waktunya 36. Sekarang kita masih punya 1, K2. Oke, kita sekarang buat K2. Tadi K2 digabung 1 tambah 8, 3 tambah 8, 11. Atasnya sama. Kita sekarang urutkan lagi, K2. Mana duluan ini? Job 3, Bu. Depan, belakang? Depan, Bu. Di depan, Bu. Depan. Oke, job 3. Kemudian job berapa lagi? Job 4, Bu, di belakang. Job 4 Ya. belakang. Kemudian Job 2 di depan, Bu. Job 2 di depan. Job 1 di depan, Bu. Itu job Lagi? 1, Bu, di depan. ya, Job 1 di depan. ya, ya. Job 6, habis itu job 5, Bu. Ya. Nah, sekarang kita buat lagi gancatnya kembali ke angka yang di depan tadi. Job 3 duluan di depan. Job 3 duluan. 3, 1 berapa tadi nilainya itu? Nah, dikembalikan lagi ke angka semula. Jangan pakai angka ini bikinnya. Kita bikin gancatnya max span-nya 33. Jadi pertanyaannya, urutan yang paling baik yang K1 atau K2? Halo? Urutan paling baik mana coba? K1 atau K2? K2, Bu. K2, karena di sini K1 urutannya ini, setelah kita coba K2 maka dapat urutannya. Jadi urutan yang terbaik yang dipilih. Jadi sekarang soalnya adalah untuk menjawab ini tadi, manakah urutan yang terbaik, maka ini diurutkan tadi menghasilkan max span 33 sesuai dengan urutan ini. Job 3, 2, 1, 6, 5, 4. Itu akan menghasilkan max span 33. Sampai di sini jelas nggak? Jelas, Bu. Yes, Bu. Bu, tanya, Bu. Ya, Itu kalau di K1 gancaknya mepet-mepet nggak apa-apa, Bu? mepet-mepet. Gimana mepet? Maksudnya rapat-rapat mungkin, Bu. Nah, ini memang iya kan? Karena ini tunggu selesai baru ke sini. Ini selesainya, oh tapi nggak bisa masuk karena lagi buat ini mesinnya. Jadi tunggu dia, tunggu selesai baru bisa masuk. J2 juga nggak bisa masuk ke mesin 2, tunggu. Jadi tunggu, ini tunggu. Mereka nggak bisa masuk karena mesinnya lagi mengerjakan yang lain. Jadi kelihatannya mepet. Tapi kalau di ini, nah ini J3. J3 sudah selesai. Jadi bisa langsung masuk. Tapi si J2 nggak bisa masuk ke sini biarpun ini udah selesai nggak kerja. Karena dia masih di sini kan, masih dikerjain. Nggak mungkin J2 masuk ke sini. Jadi nggak mungkin J2 geser ke sini karena masih ada di sini. Sampai dia selesai baru bisa masuk. Makanya mesinnya idle ini.
Sama lagi ini nggak bisa masuk ke sini. Karena belum selesai, jadi dia nunggu. Dia nunggu, tapi si J2, J1 udah selesai, nggak bisa juga masuk ke sini karena belum selesai di J1. Buat apa tuh, Nin? Oh, paham, Bu. Oh ya udah. Ya, sudah, paham ya. Jadi bukan karena mepet, karena dia nggak bisa masuk kalau si job lagi dikerjakan atau si mesin lagi mengerjakan job yang lain. Jadi hati-hati nih gambarnya. Jadi bukan berarti, oh J6 sudah selesai, ini kosong saya majuin, nggak bisa. Karena J6 masih ada di 2. Jadi harus sampai selesai baru bisa ke 3. Sama J5 nggak bisa langsung ke sini ke depan, nggak bisa karena masih ada di sini. Nah, harus ke sini. Yang sering salah begitu, jadi harus teliti lihatnya. Jadi nggak bisa kalau ini ke depan, biarpun ini sudah nggak mesin yang nganggur karena si job masih di sini. Ibu kecepatan nggak ya? Bu, maaf Bu, berarti yang selalu mepet di mesin 1 ya kalau gitu? Enggak selalu. Tergantung. Enggak, jangan lihat itunya, enggak selalu. Karena apa? Karena tergantung urutan job ini. Tergantung urutan ini. Job 6 masuk ya, job 3 ya, tergantung urutannya. Bisa saja ini K1-nya begini. Tapi kan enggak harus. Ternyata kan banyak mesin yang idle, tapi ternyata max span-nya paling kecil. Nah, ini mesinnya idle. Kalau ini mesinnya nggak banyak yang idle. Idle banyak di belakang nih. Ini idle nih. Karena sebetulnya jangan terlalu dikerjakan semua di belakang. Bisa geser ke depan. Nah, gesernya sih ini lebih rata. Nah, ini lebih rata kan, tidak banyak. Nggak panjang. Nunggunya nggak lama. Kalau ini lama nunggunya. Jadi nggak tergantung, bukan di mesin 1 harus begini, enggak. Tergantung urutan ini. Tergantung. Ya, nggak harus ini. Ada pertanyaan? Mau nanya, Bu. Ya. Kalau misalnya mesinnya lebih dari 3, tetap cuma pakai K1 sama K2 gitu. Iya. Karena MK sama dengan M-1 kan? Selama mesinnya lebih dari 2, kita harus pakai Campbell Dudek Smith. Di dalam kita masalah ini ya. Campbell. Kalau K-nya, M-nya sama dengan 2, mesinnya 2, kita pakai Johnson Rule. Nah, kalau M-nya 5, ya kita kembali juga ke Johnson Rule, dibikin seperti ini. Oke, baik, Bu. Nah, kalau udah. Ini tugasnya, yang ketiga. Saya cuma mau kita, saya mau latihan aja dulu. Kalau saya punya kita latihan, ini masih banyak kan waktunya kita latihan, coba. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba Excel. Kita pakai apa ya? Misalnya kita punya jobnya berapa sih? Kita punya job berapa ya? Mau punya job berapa? Kita ngarang aja. Saya mau punya job berapa ya? Halo, mau punya job berapa di sini? 5 aja ya? 5 aja, Bu. Sekarang yang kita main di mesinnya. Mesinnya mau berapa? 3. Wah, kalau 3 kan sama dengan yang tadi nanti. Oh.
Yang lain. Bu, 4. 4, Bu. Aja, Bu. Ya, sama dengan PR. Ya udah 5 aja, Bu. Kalau saya mau coba ya cara ngitungnya kan kita sambil lanjut. 5. Ini nanti PR-nya ini kan 5. Dah. Sekarang kita mau punya waktu ini ya, saya waktu range-nya between apa ya? 29 kalau tadi soalnya. Ya udah 29, samain aja. Ini saya membuat ini 29. Oke, 29. Saya mau coba bisa sekaligus nggak ya? Sekaligus ke samping bisa kali ya. Nah, bisa. Nah, ini waktunya ya. Ini waktunya kita buat aja. Tapi saya mau biar nggak berubah-ubah. Nah, dah ini waktunya. Kita ngarang. Ini PR kalian juga seperti ini. Coba ini saya buat M-nya pindah ke sini. Ini desain dulu biar kelihatan. Saya punya ini. Sekarang kita harus buat, kadang kalian nggak bisa saya kerjakan karena dia lebih dari 5. Berarti kita harus rubah. Karena pertanyaannya, K-nya ada berapa ini? 4. 4, Bu. Berarti kita punya 4. Punya 4 kan? K-nya 4. Iya, Bu. Ambil di sini ya. Coba di sini aja. Sini aja deh. K4. Ini berarti K sama dengan 4. Terus I-nya jobnya ada 5. Nah, berarti kita punya alternatifnya 5 jobnya. Alternatifnya ada 4. Sekarang kita buat K1. Saya buat di sini K1. Ini K1 dulu. Berarti K1 punya, kalau kita mau bikinin ke mana ya? Ke si apa namanya? Johnson Rule. Ini di mesin 2, ini di mesin 1. Nah, anggapannya begitu kan? Ini harusnya subscript ya, nggak apa-apa. Ini saya punya job. Hilang lagi. Ya, dia bisa saya kasih. Salah. Karena Ibu lihat masih banyak waktunya, jadi Ibu pikir. Ya. Saya buang.
Nah, ini job 1. Sekarang kita mau ngisi ini nih. Mau mengisi job yang di sini. K1. Berapa kita isi jobnya? Ini berapa ini? Tadi TI1 job 1 di mesin 1 untuk K1 berapa? Yuk. Ya. Berapa? Job 1. Ini masih K-nya 1 nih. Kita pakai masih rumus yang sama. 3, Bu. Ya, Bu. 3. Tuh. 3. 3, betul. Sekarang untuk 2-nya berapa? Kita ingat rumusnya ini nih. Mana tadi rumusnya? Iya, kita balik ke rumus dia ini. Nah, ini. Ini ya rumusnya. Kelihatan nggak sih? Yang saya buat kelihatan nggak? Bu. Saya udah share screen kan? Sudah, Ya, Bu. nih. Sudah share screen. Ya, 8. Berarti bawahnya sama ya. Ini 8, 4, 2, 9. Ini kok 8 sih? Ini berapa? 2, Bu. 2, 7, 6. Oh, iya. 6. Ya kan? Ya. Nah. Kemudian yang ini kita buat Johnson Rule. Kita bikin, saya bilang ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 belum? Masih 4. Ini saya bilang ada job 1. Job 1. Job 2. Job 3. Job 4. Job 5. Nah. Di mesin 1. Di mesin 2. Di mesin 1, 3, 2, 8, 7. 3, 4, 6. 2, 9, 6. Ya. Itu punya kita. Halo. Nah, sekarang kita mau buat Johnson Rule. Saya kasih di sini garis saja di sini lah. Nah, di sini kotak ini ada di sini di bawahnya. Nah, sekarang ini mana yang kita kerjakan dulu? Job 4, Bu. Job 4 di belakang, di depan? Depan. Ya, boleh. Job 4. Job 4 bisa di belakang, di depan bisa. Ya. Kemudian job 1. Job 1. Ini ingat kita buang nih ya, yang udah dicoret. Nanti kalau di itu bisa dicoret sendiri lah. Ini susah. Job 3, Bu. Ini coret. Job 3 belakang, depan? Depan, Bu. Terus job 5. 5, ya. Job 5 belakang, Bu. Kemudian Job 2. Job 2. Nah, job 2. Nah, sekarang kita gancarnya nih. Oh, kenapa lari ke sini?
Gancarnya. Berarti saya punya mesin ada berapa? 3 ya? 3. 1, 2, 3, 4. Lagi deh. Ini mesin 1, mesin 2 biar nggak mepet, mesin 3. Mesinnya banyak, salah. Ada 5, Bu. Mesinnya ada 5, betul. Ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3, 4, 5. Kita punya 5 mesin. Nah, sekarang kita berarti yang masuk J4 duluan di mesin 1. Ya kan? J4 di mesin 1 berapa? 3. 3. J4 di mesin 1. 2, Bu. J4 di mesin 2. Iya. Kecil-kecilin aja deh. Biar nggak banyak. Iya, 2. Nah, 2. Ini berarti ini ya. Sama dong buatnya. Nih. Ini adalah J4. 4. Mau J4 di mesin 3. Mesin 2. Di mesin 2. Berapa? 3. 3. Atasan, Bu. Ini ada di mesin 3. J4. 3. Wah, gede banget. Ya, nggak boleh cukup. Ya, sekarang di mesin 3. Berapa? 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget ya. Kecilin aja waktunya. J4. J4 di mesin 4. 5. 5, Bu. Bisa saya buat ke sana nih biar nggak mepet-mepet. 2, 3, 4, 5. Ini masih J4. Kemudian J4 di mesin 5, 2, Bu. 52. Nah, sama. Nah, kita masuk ke mesin yang berikutnya nih, mesin apa namanya? Job 3. Job 3. Job 3. Job 3 di mesin 1. Iya, Bu. 4 ya. Nggak kelihatan ya? Ini job 3. Job 3 di mesin Job 3 di mesin 2, 2. Ya. Tapi kan lihat dia nggak bisa mulai karena masih di sini, berarti saya harus mulai di sini. Ya. Jadi kita nggak bisa mulai di situ, tapi mulainya di sini. Jadi di sini 3. Ya, Bu. Ya, karena masih ada di sini. Sekarang dia di mesin 3. 2 lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Di sini lagi. Nggak bisa dia bisa masuk, langsung masuk. Bisa, Bu. Karena sudah selesai. Mepet katanya tadi. Ya, dia mepet. Karena dia sudah
selesai duluan. Kemudian dia di 6. mesin 4, 6. 6. Bisa masuk. langsung. Bisa langsung. Kecil lagi ya. Nah, bisa langsung. Oke, dia bisa langsung. Tapi di mesin 5, dia 6 lagi ya. Nggak bisa kan? Harus Nggak ke bisa. samping. Enam, 1, 2, 3. Oke. Nah, buatnya begitu dan seterusnya. Bayangin kita punya 4 beginian nanti. 4 beginian dicari max span-nya sama. Kita mulai lagi dengan J3. Sekarang setelah J3, J2. J2 di sini di mesin 1, 8. J2 di mesin 1, 8. Kalian sudah bisa bikin PR-nya kan toh random juga kan. Tapi PR-nya Iya, itu Bu. M-nya 4. Iya, Bu. Saya mau nih J tadi, J berapa deh? J2. J2 di 8. Kemudian J2 masuk di mesin 2, 7. Berarti nggak bisa mulai di sini, harus di sini. Ya, di situ dia 7. Benar-benar deh ini mengerjakan nih. Nah. Di mesin 3 ini. Di mesin 3 dia 2. Di mesin 4, 2. Di mesin 5, 7. Kita mesti hitung lagi waktunya nih.
Ya, begitu bikinnya. Jadi terus J2, J5 masuk lagi J5 9. Ini tadi berapa sih selesai di sini 2. Ini waktunya J3 5. Sekarang si berapa masuk? Si J5. J5 9. J5. Ini 9. Oh, salah. Salah. Enggak sih? J5. 2286. Kemudian J5 6. Jadi 8 ya? J5 8. 1, 2, 3. Salah, sampai sini. Kemudian J5 8 terus 6. Banyak banget. Siapa suruh katanya, 5 job. Ya. J5. 6. 6. Ya, selesai. Sekarang terakhir J1. J1 3. 3. J1. Ini berapa tadi? J5 berapa ya?
Ya, selesai dia. Kita nggak ada tabrakan kan? Kalau dikasih warna nggak kelihatan ini kita udah nggak tabrakan. Tuh, nggak ada yang tabrakan. Ya, nggak ada yang overlap. Jadi selesai di sini. Nah sekarang kita hitung max span-nya kan? Iya, Bu. Berapa max span-nya untuk K1? Nah, kita hitung nih. 26. Kalau di sini sisa selesai 2, berarti di sini 2. Wah, kita mesti balik. Ini 5. 13. Ini berarti 20. Ya, jadi dihitung 13. Ya. Nah, begitu seterusnya kita hitung lagi. Nanti kita ketemu max span-nya di ujung berapa. Saya mesti hitung satu-satu nih. Tadi jadi 8. 14. 21. 23. 23 ini berapa ini? 24. 26 pasti. Kalau enggak saya hitung paling akhir, ini berarti 28. Hitung aja paling akhir, tapi ngitung dari depannya berapa? 28 ditambah ini 32. Kemudian kita tambah. Oh ya, hitung paling belakang aja saya hitung. 32. 11 nih. 11. Mudah-mudahan nggak salah ngitung. Jadi kita punya, jadi ini kalau saya hitung lagi, kita hitung paling akhir aja. Lupa, ini paling akhir aja. Jadi kalau nggak salah ini turun di berapa tadi? Kalau kita mau hitung kalau nggak ada kotak-kotaknya emang susah. Kalau nggak ada kotaknya kita mesti ngitung dari depan. Tapi kalau ada kotaknya kita hitung belakang saja. Jadi dia max span-nya K1 45. Nanti buat seperti itu untuk K2, K3, K4. Ini contoh Ibu. Nanti kalian buatnya di PR. Di tugas itu hanya 4. M-nya 4. M-nya di random. Masing-masing. Nah, kita tahu ini adalah max span-nya.
Expand-nya di sini untuk satu adalah 45. Ini expand 45. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah Campbell Dudek Smith. Untuk K1, untuk K1. Jadi ini untuk K1 nih, alternatif 1. Alternatif 2 buat lagi seperti ini lagi. Sekarang yang Ibu mau ajarkan lagi, saya nggak mau bikin gancatnya, ini contoh bikin gancatnya. Sekarang kita mau bikin K2, berapa K2 ya? Kita coba, saya copy. Kita mau bikin K2 aja lah saya, K2. Sini aja biar gampang. Sekarang saya punya K2. Ini saya hilang dulu. Ini sekarang bintang ya, karena bukan satu lagi misalnya. Nah, sekarang berapa job 1? Untuk K2. Halo? Almira? Atia? Kemana Bu, semuanya? ada Bu. Ya, job 1 berapa Iya, ini Bu. untuk job 1 untuk K2 berapa? 3 bukan, Bu? 3 Bu kayaknya. Tadi kan rumusnya K2. Ya. Rumusnya Ada sigma. Jadi yang di M1 job 1 tambah job 2 ya, Bu. di M saya job 1 ya, di mesin 1 ditambah di mesin 2 kan tadi. Kalau kita mau bikin K2, mesin 1 ditambah mesin 2. Karena K-nya baru 2. Berarti dia berapa? 5, Bu. Berarti yang bawah 5, Bu. 15. 11. 11. Ya. 11. Ya, sekarang untuk yang kolom 2-nya. Kolom 2-nya berapa? Sekarang kan kita dari belakang. M min K plus 1. Dari job 2 sampai job 5 dijumlah ya, Bu. 16, Jadi Bu. kan dari M min K plus 1. M-nya ada 5. K-nya udah 2 kan? K-nya sudah 2. Jadi 2 ditambah 2, 4. Di sigma. Jadi sigma antara 5 tambah 4 gitu kan? Sigma 5 tambah 4 karena M-nya sekarang sudah K2. Tadi kan yang mau berperan kan K-nya. Sekarang K-nya 2 jadi 4. Sigmanya 5 plus 4. Jadi di situ ada 10. Ya. Di sini ada 9. 9. 12. 12. 7. 14, Bu. 14. Oke. Sekarang kita mau bikin lagi untuk K3. Oh, udah hilang. Saya mau bikin lagi untuk di bawah aja ya. K3. Ini sekarang K-nya 3. Karena kita punya K M-1, jadi K-nya 4. Nah, sekarang K-nya 3. Berarti sigma K1, K2, K3. Berarti kita sigma. Berarti ya, Bu. M1 ditambah 2 ditambah M3. Kan jadi berapa? 9. Betul. 11. 8. Ini 13.
Ini 13 ya. 13. 13. Nah, sekarang yang kolom kedua. Kolom kedua kita mau lihat akan M min K plus 1. Jadi ya 14 tambah 11. 14. 15. 14. 14. Nah, nanti dibikin semua ini Johnson rule lagi seperti ini, urutan dapat gambar lagi gitu loh ya. Jadi sekarang K4 yang terakhir K-nya. Terakhir. Nah, yang terakhir, ini K4. Karena mesin kita 5. Ini saya buang dulu. Nah, sekarang I-nya itu adalah M4. M-nya 4, K4. Jadi kita punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Menjadi di sini ini kayak kejauhan ya, saya ke atasin aja biar deket. Biar deket, saya susah nyari lihatnya. Nih. Nah ini, berapa lagi nih? Di K4. 19, Bu. Ya. 19. 2 tambah 8, 10 tambah 4 tambah, yang ke bawah, ke bawah apa ke samping ini? Ke bawah, Bu. Ke bawah, ya. Iya, 8, 7, 15, 19. Terus? 14. 14. Ya, terus? 18. Ya. 21. Ya. Kemudian ini. Nah, ini kan M min K plus 1. M-nya 5, K-nya 4, plus 1. Jadi kita sigma, jadi dari 1 sampai 4. Sampai 2 kan? Ya, jadi Iya, dari 2 plus 8 plus 4 plus 2. Jadi kan M min K plus 1. M-nya 5 ditambah dikurang 4 ditambah 1, jadi sampai 2. 2 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Jadi 16. 9 tambah 11. Ya. Iya, Bu. 18. 18. Ya, nah dibuat seperti ini nanti, mana yang duluan masuk kiri belakang, baru kita bikin gancar dengan angka yang dari sini. Dapat max span-nya dibandingkan 1, 2, 3, 4, mana yang paling pendek, itu yang paling baik. Ya itu. Nah, PR-nya itu kan di sini tadi ya. Sebentar Ibu, stop share dulu. Ini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ada pertanyaan di sini, jadi kita punya, ini delete aja nih, buang. Ya, kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Kita punya dibuat seperti ini, masing-masing dapat urutan. Urutannya diurut dengan angka di sini. Paling baik mix span-nya. Nah, kita kalau nggak ada pertanyaan, kita balik ke